Ada beberapa bupati dan wali kota yang menjadi tujuan wisata yang dibungkus oleh studi tur mengalami kegelisahan sehingga cenderung untuk memberlakukan kembali studi tur di sekolah-sekolah dengan berbagai catatan. Pada awal Mei tahun 2025, publik Jawa Barat dikejutkan oleh sebuah surat edaran dari Gubernur Deddy Mulyadi. Surat tersebut berisi larangan bagi sekolah untuk mengadakan studi tur ke luar wilayah Jawa Barat. Kebijakan ini sontak menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan tenaga pendidik dan orang tua murid. Banyak yang mempertanyakan alasan di balik larangan tersebut yang dianggap mendadak dan tanpa sosialisasi menyeluruh. Namun di balik kebijakan ini, Deddy Mulyadi melihat potret kelam dalam praktik studi tur selama ini. Menurutnya, kegiatan tersebut lebih banyak dimanfaatkan sebagai ajang wisata yang tidak memiliki nilai edukatif yang sepadan. Bahkan, ia menyebutnya sebagai eksploitasi terselubung terhadap orang tua siswa yang kerap dipaksa menanggung biaya besar. Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orang tua, tegas Deddy dalam pernyataan resminya. Surat edaran tersebut juga menetapkan bahwa kegiatan belajar di luar kelas tetap diperbolehkan, namun harus dilaksanakan di dalam wilayah Jawa Barat dan berbasis edukasi. Ini menjadi penegasan bahwa pemerintah bukan melarang kegiatan lapangan, tetapi ingin memurnikan kembali tujuan kegiatan tersebut. Banyak sekolah mulai panik karena telah menjalin kontrak dengan biro perjalanan. Dalam sekejap, suasana sekolah-sekolah berubah. Para kepala sekolah mulai melakukan rapat mendadak untuk membatalkan atau menyesuaikan rencana studi tur mereka. Beberapa biro perjalanan bahkan menghubungi pihak sekolah dan orang tua untuk mencari jalan tengah agar tidak terjadi kerugian finansial. Namun keputusan gubernur tetap tak tergoyahkan. Deddy Mulyadi berdiri tegak di tengah gelombang pro dan kontra. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah tempat membentuk karakter, bukan ladang bisnis. Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa era baru pendidikan di Jawa Barat sedang dimulai, dengan keberpihakan kepada rakyat kecil sebagai pondasinya. Studi tur awalnya dirancang sebagai metode pembelajaran kontekstual di luar kelas. Namun seiring waktu, kegiatan ini berubah menjadi rutinitas tahunan yang lebih menyerupai liburan massal. Banyak sekolah mengarahkan siswa ke tempat-tempat wisata yang kurang relevan dengan materi pelajaran, seperti taman hiburan atau pusat perbelanjaan. Nilai edukatifnya menjadi kabur, bahkan hilang sama sekali. Deddy Mulyadi melihat langsung bagaimana beberapa siswa hanya mengejar foto untuk media sosial, tanpa memahami makna dari kunjungan tersebut. Ia juga menerima laporan dari masyarakat bahwa sebagian guru dan kepala sekolah mendapatkan keuntungan pribadi dari kerja sama dengan biro perjalanan. Hal ini menambah deretan alasan mengapa kebijakan harus segera diambil. Selain itu, banyak siswa yang merasa tertekan secara psikologis karena tidak mampu mengikuti kegiatan ini. Mereka malu jika tidak ikut, bahkan ada yang memilih tidak masuk sekolah saat teman-temannya pergi. Situasi ini menciptakan ketimpangan sosial di lingkungan pendidikan, sesuatu yang sangat ditentang oleh Deddy Mulyadi sejak awal menjabat. Kegiatan studi tur yang seharusnya menyenangkan justru menjadi beban. Para orang tua harus merogoh kocek dalam, bahkan tak jarang sampai meminjam uang dari tetangga atau rentenir. Hal ini menjadikan kegiatan tersebut sebagai bentuk eksploitasi ekonomi terhadap masyarakat kecil. Inilah potret buram yang ingin dihapus oleh Deddy Mulyadi. Dari sinilah muncul gagasan untuk menata ulang seluruh konsep pembelajaran luar kelas di Jawa Barat. Deddy tidak ingin melarang tanpa solusi, melainkan ingin mengarahkan agar kegiatan serupa bisa tetap berlangsung dalam bentuk yang lebih sehat dan mendidik. Pendidikan harus kembali pada esensinya, membebaskan, bukan membebani. Setelah surat edaran gubernur diterbitkan, suasana di ruang-ruang kepala sekolah berubah. Di balik pintu tertutup, para kepala sekolah mulai berbisik. Ada yang mendukung, namun tak sedikit yang menolak. Beberapa dari mereka bahkan merasa kebijakan ini mengganggu tradisi tahunan sekolah. Tak dapat dipungkiri, kegiatan studi tur selama ini telah menjadi semacam ajang prestise antar sekolah dan guru. Sejumlah kepala sekolah mulai mencoba mencari celah,
apakah surat edaran ini bersifat mutlak atau masih bisa dinegosiasikan? Ada pula yang mulai membuat rencana baru dengan menyamarkan kegiatan wisata sebagai kunjungan studi. Mereka berusaha mencari kata-kata aman dalam proposal agar tidak terkesan melanggar aturan. Namun Deddy Mulyadi langsung merespons upaya manipulatif itu dengan peringatan keras. Dalam sebuah konferensi pers, Deddy mengatakan, jika ada kepala sekolah yang nekat melanggar aturan ini, maka dia akan berhadapan langsung dengan saya. Pernyataan ini membuat gelombang ketakutan menyebar di kalangan pejabat pendidikan daerah. Tidak sedikit guru yang merasa tersudut, tapi Deddy bersikukuh bahwa ini demi masa depan anak-anak. Bukan hanya karena beban biaya, tetapi karena banyak kasus menunjukkan bahwa kegiatan ini sering disalahgunakan. Ada markup anggaran, ada pemaksaan ikut, bahkan ada pihak sekolah yang diduga mendapat jatah dari travel agen. Situasi seperti inilah yang ingin dibersihkan oleh gubernur. Ia tidak ingin sekolah menjadi ladang untung bagi segelintir orang dengan memanfaatkan nama pendidikan. Sementara itu, sejumlah sekolah mulai membatalkan rencana keberangkatan. Mereka mengumumkan keputusan mendadak kepada siswa dan orang tua. Di beberapa tempat, siswa kecewa, namun sebagian besar orang tua justru merasa lega. Disinilah pertarungan antara ego institusi dan kepentingan rakyat kecil benar-benar terjadi. Di balik semua kegaduhan itu, ada suara-suara lirih yang selama ini terpinggirkan, suara para orang tua. Salah satunya adalah Bu Tati, seorang buruh cuci di Bekasi. Ia bercerita bagaimana anaknya dipaksa ikut study tour ke Yogyakarta dengan biaya hampir 3 juta rupiah. Ketika ia tak mampu membayar, anaknya diejek guru dan dikucilkan oleh teman-temannya. Bu Tati bukan satu-satunya. Ratusan orang tua di berbagai daerah di Jawa Barat mengeluhkan hal serupa. Mereka merasa tertekan secara sosial dan ekonomi. Bahkan ada yang sampai menjual motor, barang elektronik, atau meminjam uang dari rentenir hanya agar anaknya tidak malu di sekolah. Inilah kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan di balik poster-poster wisata sekolah. Dalam banyak kasus, siswa yang tidak ikut malah dipaksa tetap membayar sebagian biaya dengan alasan kebersamaan. Ini menjadi puncak dari praktik tidak adil yang selama ini merajalela. Tak ada regulasi tegas yang mengatur, sehingga kepala sekolah dan komite bisa bertindak semaunya. Kebijakan Deddy Mulyadi dianggap sebagai penyelamat oleh banyak kalangan orang tua miskin. Deddy mengatakan bahwa suara-suara kecil seperti Bu Tati inilah yang harus diperjuangkan. Pendidikan, menurutnya, bukan hanya milik mereka yang mampu. Ia ingin memastikan bahwa setiap anak di Jawa Barat punya hak yang sama untuk belajar tanpa tekanan ekonomi. Jangan ada lagi air mata ibu karena study tour, ujarnya. Kebijakan ini membuat banyak orang tua mulai angkat bicara di media sosial. Mereka memberikan testimoni, mengucap terima kasih, dan mengirimkan surat dukungan ke Pemprov. Perjuangan Deddy mendapat amunisi moral yang tak bisa dibeli dengan uang. Keputusan ini, meski kontroversial, telah mengangkat martabat banyak keluarga kecil. Di sisi lain, suara penolakan mulai terdengar dari sejumlah bupati dan wali kota. Mereka menganggap larangan tersebut terlalu kaku dan menghambat kebebasan sekolah dalam merancang kegiatan. Beberapa bahkan terang-terangan mengizinkan sekolah-sekolah di wilayahnya tetap mengadakan study tour asal masih dalam zona aman. Situasi ini menimbulkan friksi antara Pemprov dan Pemda. Sejumlah partai politik lokal juga ikut menunggangi isu ini. Mereka menyebut kebijakan Deddy tidak pro terhadap sektor pariwisata, tidak berpihak pada dunia usaha, dan terlalu otoriter. Ada pula anggota DPRD yang menyindir bahwa anak-anak juga butuh refreshing, bukan hanya belajar. Serangan demi serangan politik diluncurkan ke arah Deddy. Namun Deddy tak gentar. Ia menjawab semua kritik dengan argumen moral yang kuat. Yang butuh refreshing itu sistem pendidikan kita, bukan kantong biro travel, katanya dalam satu forum terbuka. Ia menekankan bahwa liburan boleh, tapi tidak boleh dibungkus dengan label edukatif palsu yang menipu masyarakat.
Beberapa kepala daerah akhirnya mencoba mengundang Dedi untuk berdiskusi, tapi ia menolak jika diskusi hanya untuk melunakkan kebijakan. Dedi ingin perubahan sistemik, bukan kompromi politik. Ia lebih memilih berhadapan dengan elit daripada mengorbankan anak-anak kecil dan orang tua mereka. Perdebatan semakin sengit di media dan forum publik. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, masyarakat justru makin percaya bahwa kebijakan ini lahir dari kepedulian tulus. Dedi mulai dilihat bukan sekadar gubernur, tapi sebagai pembela rakyat kecil yang berani menghadapi arus besar. Sektor paling keras menolak kebijakan ini adalah industri pariwisata, khususnya biro perjalanan. Mereka merasa dirugikan secara langsung karena kehilangan kontrak tahunan dengan puluhan bahkan ratusan sekolah. Banyak pengusaha travel memprotes secara terbuka, menyebut larangan ini sebagai pembunuhan usaha kecil menengah. Beberapa travel agen bahkan melaporkan penurunan pendapatan drastis sejak surat edaran diterbitkan. Mereka mengklaim bahwa larangan itu merusak mata rantai ekonomi yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Ada pula yang menolak melayani sekolah-sekolah di Jawa Barat karena ketakutan akan sanksi dari gubernur. Dedi Mulyadi menanggapi dengan tenang. Ia mengatakan bahwa ekonomi harus berjalan, tapi tidak boleh di atas penderitaan orang lain. Saya tidak melarang bisnis, saya melarang bisnis yang menipu rakyat kecil atas nama pendidikan, ucapnya. Ia meminta para pelaku usaha untuk melakukan transformasi dan meninggalkan praktik manipulatif. Sebagai solusi, Dedi mendorong Biro Perjalanan untuk berkolaborasi dengan desa wisata, pelaku UMKM, dan sektor edukatif lokal. Ia menawarkan peluang baru agar bisnis tetap hidup namun dalam koridor moral yang sehat. Beberapa travel mulai menerima ajakan itu dan mencoba mengubah pola paket mereka menjadi lebih edukatif dan berbasis lokal. Meskipun banyak yang marah, ada juga yang diam-diam mengakui bahwa Dedi sedang membangun sistem yang lebih adil. Mereka mulai menyadari bahwa perubahan kadang menyakitkan, tapi diperlukan. Seperti kata Dedi, kalau kita tidak ubah sekarang, kita akan terus menipu masa depan anak-anak kita sendiri. Demi menghindari kesan bahwa ia hanya melarang tanpa solusi, Dedi meluncurkan konsep wisata edukatif lokal. Ia menggandeng Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan desa-desa kreatif untuk menciptakan rute belajar yang murah, relevan, dan bermakna. Rute ini mencakup kunjungan ke sentra kerajinan, peternakan, pengolahan sampah, dan tempat-tempat sejarah lokal. Konsep ini langsung diuji coba di beberapa sekolah pilot proyek di Ciamis, Subang, dan Kuningan. Siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan yang mengajak mereka mengenal budidaya ikan, proses produksi tempe, atau sejarah perjuangan lokal. Guru pun merasa lebih mudah mengaitkan kegiatan itu dengan materi pelajaran, tanpa harus khawatir soal biaya besar. Tak hanya siswa dan guru yang diuntungkan, masyarakat lokal pun mulai merasakan dampaknya. UMKM mendapat pesanan tambahan, desa wisata lebih ramai, dan relasi antar warga makin kuat. Dedi menegaskan bahwa inilah bentuk pendidikan yang memanusiakan, membangun kesadaran sosial dan ekonomi berbasis gotong royong. Program ini lalu diberi nama Sabah Sekolah, Sabah Desa, sebagai bentuk pendekatan baru dalam belajar. Dedi bahkan menyiapkan insentif khusus bagi sekolah yang menjalankan program ini dengan baik. Ia ingin mengubah paradigma bahwa belajar itu bisa menyenangkan dan bermakna tanpa harus jauh-jauh dan mahal. Dalam berbagai kunjungannya, Dedi selalu menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tapi juga soal membentuk kepekaan. Anak-anak harus dikenalkan pada dunia nyata, bukan diajak selfie massal di taman hiburan. Inilah perubahan yang ia bawa, dari hati untuk rakyat kecil. Di tengah panasnya polemik, Dinas Pendidikan Jawa Barat menggelar rapat besar bersama para kepala dinas kabupaten kota. Suasana rapat begitu tegang. Banyak kepala dinas dari daerah-daerah yang sebelumnya bersikukuh mengizinkan study tour mencoba mencari celah agar aturan gubernur bisa dilonggarkan. Namun dari awal, Dedi Mulyadi sudah memperingatkan bahwa rapat ini bukan tempat untuk bernegosiasi soal prinsip. Dalam forum tersebut,
Dedi membuka rapat dengan satu kalimat keras, "Kalau kita takut pada kritik pengusaha dan politisi, jangan jadi pelayan rakyat." Kalimat itu membuat suasana langsung sunyi. Ia meminta agar setiap kepala dinas berbicara apa adanya, bukan untuk menyenangkan bupati atau anggota DPRD, tapi demi menyelamatkan pendidikan anak-anak. Beberapa kepala dinas pun mulai angkat bicara, sebagian mengeluh, sebagian mulai setuju. Salah satu kepala dinas dari daerah pegunungan bercerita bahwa setelah study tour ditiadakan, banyak siswa justru lebih semangat ikut kegiatan lokal yang murah dan relevan. "Kami awalnya pesimis, Pak Gubernur. Tapi sekarang, justru kegiatan belajar makin hidup," ucapnya. Cerita seperti ini memberi angin segar bahwa perubahan kebijakan ini bukan hanya mungkin, tapi efektif. Namun masih ada yang ngeyel. Kepala dinas dari daerah urban menolak, dengan dalih pariwisata di luar daerah juga bagian dari pendidikan wawasan. Dedi menanggapinya dengan tenang, lalu memutar video testimoni seorang ibu yang terpaksa menjual perhiasan agar anaknya bisa ikut tur. Ruangan mendadak hening. Tak ada yang bisa membantah suara kesedihan dari rakyat bawah. Akhir rapat ditutup dengan komitmen tertulis dari mayoritas kepala dinas untuk menjalankan kebijakan gubernur secara konsisten. Bagi mereka yang tetap membandel, Dedi telah menyiapkan jalur pengawasan melalui inspektorat dan tim aduan masyarakat. Ia tak ingin sekolah jadi pasar, dan siswa jadi dagangan. Setelah berbulan-bulan berjalan, kebijakan larangan study tour mulai menunjukkan dampaknya. Di banyak sekolah, suara siswa yang dulu hanya terdengar pelan kini mulai muncul. "Saya senang, karena tidak lagi merasa bersalah tidak bisa ikut tur," kata Dila, siswi SMA dari Garut. Dulu, ia pernah pura-pura sakit agar tidak merasa malu karena tidak bisa membayar biaya study tour. Guru-guru pun mulai menyadari perubahan suasana kelas. Tidak ada lagi perpecahan antara yang ikut dan tidak ikut. Semua siswa menjadi setara dalam kegiatan belajar. Kegiatan luar kelas kini lebih berbasis proyek komunitas, ada yang belajar ke petani, ke koperasi, atau ke perpustakaan desa. Pelajaran menjadi hidup, dan para siswa bisa melihat langsung dunia nyata dari dekat. Salah satu kegiatan paling populer adalah program kunjungan ke tempat pengelolaan sampah terpadu. Di sana, siswa belajar memilah, mendaur ulang, hingga mengenal konsep ekonomi sirkular. "Lebih asyik dari naik bus AC keluar kota, karena kami benar-benar belajar," ujar Raffi, siswa SMK dari Majalengka. Anak-anak tak lagi melihat belajar sebagai beban, tapi sebagai pengalaman. Di banyak video pendek yang viral di media sosial, terlihat siswa-siswa tersenyum bangga saat menunjukkan hasil kegiatan mereka. Ada yang membuat pupuk kompos, ada yang membantu ibu-ibu membuat keripik, ada pula yang menulis cerita rakyat dari kampung mereka. Ini semua lahir dari kegiatan edukatif yang murah namun bermakna. Dedi Mulyadi merasa terharu saat menerima tumpukan surat ucapan terima kasih dari siswa dan orang tua. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi ketika suara-suara kecil mulai bangkit dan merasa didengar, ia yakin bahwa langkah yang ia ambil adalah langkah yang benar. Dan dari sanalah, kita tiba pada bab penutup pendidikan tanpa eksploitasi. Puncak dari polemik ini menjadi momentum besar dalam sejarah pendidikan Jawa Barat. Dedi Mulyadi, dengan suara yang tenang namun tegas, menyampaikan satu kalimat yang menamparkan banyak pihak, pendidikan adalah pembebasan, bukan alat pemerasan. Kalimat itu bukan sekadar jargon, tapi refleksi dari visi yang ingin ia tanamkan ke seluruh lapisan sistem pendidikan. Ia ingin mencabut akar-akar budaya transaksional yang selama ini menjangkiti kegiatan sekolah. Setelah melalui diskusi panjang, evaluasi lapangan, dan koordinasi lintas sektor, kebijakan larangan study tour luar daerah tetap diberlakukan secara ketat. Namun, sekolah diberikan ruang untuk mengembangkan metode belajar luar kelas berbasis lokalitas. Banyak sekolah mulai merancang kegiatan kunjungan ke UMKM setempat, balai pelatihan, rumah budaya, hingga program belajar bersama petani dan nelayan di wilayah masing-masing.
Efek kebijakan ini mulai terasa beberapa bulan kemudian. Orang tua tidak lagi merasa terbebani, siswa lebih antusias karena materi yang didapat lebih nyata dan sesuai dengan lingkungan mereka. Bahkan, beberapa desa wisata melaporkan peningkatan kunjungan dari sekolah-sekolah setempat, menunjukkan bahwa pendekatan ini juga memberi dampak positif bagi ekonomi lokal. Kegiatan belajar pun menjadi lebih menyentuh aspek sosial dan karakter. Di sisi lain, dunia pariwisata yang sebelumnya bergantung pada rombongan pelajar mulai melakukan transformasi. Banyak biro perjalanan mulai menjalin kerjasama dengan desa-desa edukatif dan pelaku UMKM, mengganti pola wisata konsumtif menjadi wisata edukatif. Dedi menegaskan bahwa dunia usaha tidak akan mati, asal mau berubah dan mengikuti arus moral yang benar. Dedi Mulyadi mungkin bukan tokoh yang disukai semua orang, tapi tak bisa dibantah bahwa keberaniannya melawan arus telah mengembalikan maruah pendidikan. Ia sadar, kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil akan selalu menuai resistensi dari yang merasa terganggu keuntungannya. Namun baginya, selama kebijakan itu bisa melindungi anak-anak dari eksploitasi, maka itu adalah jalan yang layak diperjuangkan. Puncak dari polemik ini menjadi momentum besar dalam sejarah pendidikan Jawa Barat. Dedi Mulyadi, dengan suara yang tenang namun tegas, menyampaikan satu kalimat yang menamparkan banyak pihak, pendidikan adalah pembebasan, bukan alat pemerasan. Kalimat itu bukan sekadar jargon, tapi refleksi dari visi yang ingin ia tanamkan ke seluruh lapisan sistem pendidikan. Ia ingin mencabut akar-akar budaya transaksional yang selama ini menjangkiti kegiatan sekolah. Setelah melalui diskusi panjang, evaluasi lapangan, dan koordinasi lintas sektor, kebijakan larangan studi tur luar daerah tetap diberlakukan secara ketat. Namun, sekolah diberikan ruang untuk mengembangkan metode belajar luar kelas berbasis lokalitas. Banyak sekolah mulai merancang kegiatan kunjungan ke UMKM setempat, balai pelatihan, rumah budaya, hingga program belajar bersama petani dan nelayan di wilayah masing-masing. Efek kebijakan ini mulai terasa beberapa bulan kemudian. Orang tua tidak lagi merasa terbebani, siswa lebih antusias. Karena materi yang didapat lebih nyata dan sesuai dengan lingkungan mereka. Bahkan, beberapa desa wisata melaporkan peningkatan kunjungan dari sekolah-sekolah setempat, menunjukkan bahwa pendekatan ini juga memberi dampak positif bagi ekonomi lokal. Kegiatan belajar pun menjadi lebih menyentuh aspek sosial dan karakter. Di sisi lain, dunia pariwisata yang sebelumnya bergantung pada rombongan pelajar mulai melakukan transformasi. Banyak biro perjalanan mulai menjalin kerjasama dengan desa-desa edukatif dan pelaku UMKM, mengganti pola wisata konsumtif menjadi wisata edukatif. Dedi menegaskan bahwa dunia usaha tidak akan mati, asal mau berubah dan mengikuti arus moral yang benar. Dedi Mulyadi mungkin bukan tokoh yang disukai semua orang, tapi tak bisa dibantah bahwa keberaniannya melawan arus telah mengembalikan maruah pendidikan. Ia sadar, kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil akan selalu menuai resistensi dari yang merasa terganggu keuntungannya. Namun baginya, selama kebijakan itu bisa melindungi anak-anak dari eksploitasi, maka itu adalah jalan yang layak diperjuangkan.